Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rena Herdiana. Kali ini kita akan bahas berita terbaru tentang MPASI. Apakah itu? Ya, beritanya adalah ternyata MPASI 4 bintang saja itu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Kok bisa sih? Oke, nanti kita akan bahas bersama ya. Sebelumnya, di video sebelumnya silakan ditonton. Kita sudah bahas tentang MPASI menu tunggal yang ternyata itu bukan dari WHO. Dan nyatanya MPASI menu tunggal itu sangat-sangat tidak memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Ternyata MPASI 4 bintang saja juga tidak mencukupi kebutuhan nutrisi anak. Langsung saja kita simak pembahasannya dari Dokter Meta ya. Itu tuh 4 bintang katanya nih. Nah itu juga, Aku sempat itu juga nggak bisa memenuhi. ini nggak bisa memenuhi. Ini tuh Jadi ada menu 4 bintang. ini ada Ini beras apa? Beras putih, putih. ada sayur diwakili oleh brokoli, ada hati ayam untuk protein hewani. Terus ada aku selalu menemukan kalau tempe tahu tuh protein nabati katanya. Ya. Terus ada satu lagi biasanya kacang-kacangan. Oke. Ini juga yang akhirnya banyak yang salah nih Mbak. Menu 4 bintang juga pasti tidak akan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Tuh kayak gini nih biasanya. Oh gitu. Ini apa dong yang memenuhi nutrisi bayi? Kenapa kok menu 4 bintang? Menu 4 bintang ini kan yang pertama adalah karbo, kemudian yang kedua adalah protein hewani, yang ketiga adalah protein nabati, terus yang keempat apa ya? Sayur ya. Sayur atau buah. Jangan lupakan bahwa sayur atau buah ini mengandung antinutrien. Pada umumnya, pada prinsipnya semua makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu mengandung antinutrien. Banyak syaratnya, banyak juga antinutrien lainnya yang bisa menghambat penyerapan dan nutrisi penting lainnya. Makanya, kalau di menu 4 bintang, yang pertama, lemaknya nggak ada. Ya. Padahal lemak ini penting untuk perkembangan bayi. Kalau kita baca misalnya di Al-Quran itu dianjurkan kepada semua umat untuk menyusui hingga 2 tahun. Artinya komposisi ASI itu adalah komposisi yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi selama 2 tahun pertama. Itu udah jelas lah ya. Ya. Kalau misalnya ASI sudah mulai tidak cukup karena di usia 6 bulan dia tidak bisa terpenuhi 100% hanya dari ASI aja, secara logika berarti MPASI juga komposisinya harus dibuat sama menyerupai ASI. Karena komposisi yang udah paling bagus adalah komposisinya ASI. ASI itu tinggi banget lemaknya. Makanya MPASI juga harus tinggi lemaknya. Oke, jadi harus ditambah lemak gitu. Nah, kalau di sini nih aku ngerti kayak gini-gini nih panduan MPASI WHO. Berikan menu 4 bintang bukan menu tunggal sejak mulai memberikan MPASI. Nah, ini yang ada beberapa yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu tuh protein nabati ya. Protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sama seperti sayur dan buah, tumbuh-tumbuhan yang menjadi protein nabati juga mengandung antinutrien. Bukannya berarti tidak boleh diberikan sama sekali, boleh-boleh aja, tapi prioritaskan protein hewani pada saat bayi baru mulai makan. Kenapa? Karena pertama, kapasitas lambung bayi masih kecil. Dia masih belum bisa nih mengkonsumsi protein hewani dalam jumlah yang cukup buat memenuhi zat besi dan kawan-kawannya. Kok udah dikasih protein nabati dan sayur yang notabene pertama mengenyangkan, yang kedua menghambat penyerapan zat besi itu tadi. Oke, jadi ini prioritasnya adalah karbohidrat, proteinnya mengutamakan protein hewani, yang ketiga adalah lemak. Oh iya, itu prioritasnya nih ya itu. Sampai satunya lagi sayur dan buah, sayur atau buah tapi dalam jumlah sedikit hanya untuk perkenalan. Sampai berapa lama? Biasanya di slot snack itu ya sayur dan buah. Boleh, atau dicampur ke dalam menu makanan utama sayur misalnya boleh-boleh aja. Tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Sedikit. Betul. Kalau sampai berapa lamanya, MPASI itu definisinya adalah pendamping ASI yang diberikan mulai sejak usia 6 bulan hingga 2 tahun. 6 bulan. Nah, oke. Jadi dari penjelasan Dokter Meta dan
Mona Ratuliu tadi, kita bisa tahu kalau misalnya menu 4 bintang itu belum memenuhi nutrisinya karena masih kurang lemak. Selain itu, protein hewani, protein nabati, dan sayur serta sayur atau buah itu belum begitu dibutuhkan oleh si bayi karena sayur atau buah itu bersifat anti nutrien yang artinya itu menghambat penyerapan nutrisi si bayi. Jadi bayangin, si bayi umur 6 bulan makan aja susah, makannya sedikit, terus di menunya itu ada sayur atau buah yang tentunya menambah volume makanan serta fungsinya itu anti nutrien yang banyak seratnya. Jadi udah menambah volume, kita susah payah buat masukin ke lambungnya si bayi. Setelah itu fungsinya begitu nyampe lambung bayi, fungsinya itu menghambat penyerapan dari nutrisi bayi. Selain itu menyebabkan sembelit. Jadi sayur dan buah di sini itu sangat-sangat belum dibutuhkan oleh bayi. Oke, kalau misalnya bayinya udah bisa makan dengan volume yang agak banyak, itu tidak apa-apa. Itu juga menghambat penyerapan nutrisi anak. Jadi sudah pada tahu ya, ternyata menu 4 bintang itu komposisinya itu sangat banyak karena tadi ada kacang-kacangan, ada protein nabati, protein hewani, karbo, buah atau sayur. Nah, apabila si lambung bayi belum bisa menampung semua itu, mengonsumsi semua itu, maka prioritas utama itu karbo, lemak, dan protein hewani. Kenapa memprioritaskan karbo, lemak, dan protein hewani? Ini itu kandungan ini meniru atau menyerupai dari kandungan dari ASI begitu. Jadi kita bisa tahu ya seperti tadi upgrade terbaru tentang MPASI. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk disebarkan, di-share ke ibu-ibu yang membutuhkan, kepada ibu-ibu yang masih belum tahu tentang berita ini. Kalau misalnya kalian tidak bisa menjelaskan secara langsung, kita perlu penjelasan dari para ahli supaya para ahli yang menjelaskan secara langsung dan tidak ada miskomunikasi di sana. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.